Apakah orang dengan gangguan kejiwaan dapat dipidana? Kita ambil contoh kasus baru-baru ini terjadi di ujung tahun 2024 lalu ya. Orang dengan gangguan kejiwaan jenis skizofrenia paranoid divonis 16 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Kronologinya, ODGJ ini meminta bantuan FD untuk mengobatinya dengan alasan bahwa terdakwa ini sedang diguna-guna. Tetapi FD menolak dengan alasan tidak kenal dengan terdakwa atau ODGJ ini. Lalu akhirnya ODGJ ini merencanakan pembunuhan dengan membeli pisau di toko online dan langsung mendatangi kediaman FD tersebut. FD ditemukan tidak bernyawa lagi dengan luka sayatan di bagian lehernya. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana hukum mengatur hal tersebut. Di dalam hukum pidana terdapat dua alasan penghapusan pidana, yaitu satu alasan pembenar. Alasan yang dapat menghapus tindakan melawan hukum dari suatu tindak pidana seperti pembelaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang dan perintah jabatan. Ini diatur di dalam pasal 49 sampai 51 KUHP. Kedua, alasan pemaaf. Alasan yang dapat menghapus tindak pidana tapi tidak menghilangkan perbuatan melawan hukumnya. Dilihat dari sisi subjektif atau pelaku. Ini diatur di dalam pasal 44 KUHP. Nah, menurut pasal 44 KUHP dengan alasan pemaaf ini, seorang yang mengidap skizofrenia ini tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi dalam putusan 150-PIT-2024-PN Jakarta Barat yang memutus kasus tersebut, pada ratio decidendi menyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Didasarkan pertimbangan keterangan ahli bahwa terdakwa terdapat gangguan proses berpikir, arus pikir dan isi pikiran. Akan tetapi saat melakukan tindak pidana, fungsi kognitif atau kesadarannya tidak terganggu. Jadi kesimpulannya dalam kasus ini, alasan pemaaf pasal 44 KUHP tidak berlaku atas perbuatan yang dilakukannya dengan sadar dan terencana dikarenakan sakit hati atas penolakan korban. Ini bisa menjadi jurisprudensi bagi kita penegak hukum apabila di kemudian hari terdapat kasus-kasus yang serupa. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Ribia Law Office.